Oke, jadi rencananya hari ini kita akan mendrawing apa yang sudah kita kerjakan kemarin untuk project klaimnya ya. Jadi nanti drawing itu seperti ini, jadi berupa gambar kerja ya. Nanti kita akan memunculkan gambar 3 dimensi dari klaim, kemudian gambar 2 dimensi dari klaim, kemudian gambar explode atau gambar bongkaran dari klaim, atau kita nyebutnya explode view. Kemudian yang terakhir kita akan menunjukkan bagaimana kita bisa menggambar detail dari klaim yang kemarin kita sudah kerjakan lewat modeling ya. Oke, seperti biasa kita masuk di Inventor, kemudian kita masuk project kita kemarin, yaitu kita masuk di ini 12 fm2, kemudian kita apply atau double klik gitu ya. Kalau sudah kita done, kemudian kita open, kita lihat pekerjaan kita kemarin itu ini ya, ada ini sudah kita buat, kemudian klaimnya sudah kita buat, kemudian untuk bongkaran atau IPN sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat gambar detailnya di drawing. Kita seperti biasa new, kemudian kita nyari yang metrik seperti kemarin. Kita cari yang paling bawah ini, yaitu di daerah ini, daerah drawing. Karena kita memakai standar ISO, berarti kita pakai ISO IDW ini ya. Kita klik, kemudian kita create. Nah, kita tunggu sejenak. Nah, defaultnya di sini adalah kertas A3 mendatar ya, dengan title block atau dengan etiket kepala gambar seperti ini. Nah, nanti kita rubah sesuai dengan yang ada di job gambar ini ya. Nanti sesuai dengan ini kita rubah seperti ini. Pertama-tama kita harus nyeting dulu ya, karena ini adalah gambarnya A4, berarti lembar kerja ini akan kita rubah menjadi kertas A4 ya. Kalau ini A3 mendatar kita rubah. Sheet 1 ini boleh kita klik kanan, kemudian kita edit ya. Kita edit ya. Edit, kemudian A3 ini kita rubah menjadi A4. Nah, kemudian landscape datar kita rubah menjadi portrait atau tegak. Nah, tanda ini berarti etiket atau title blocknya ada di pojok sini. Kalau kalian merubah di sini, nanti pindah di sini. Nah, kita standarnya di sini ya. Kalau sudah kita oke. Nah, ini sudah jadi kertas A4. Nah, kita lihat garis tepinya ini masih 10 semuanya ya. Seperti kita tahu yang pinggir sini kan 20 ya. Berarti ini kita rubah ada di drawing resource ya. Drawing resource di sini ada border. Border itu adalah garis tepi, ada default border ya. Ini kita rubah. Klik kanan, kita ada dua, define new border sama define new zone border. Kalau define new border kalian harus menggambar kotak gitu, nanti dikasih jarak gitu ya. Kalau define new border ini lebih singkat, kita pakai cara ini, klik, ada panah 2 ini. Kemudian di sini ada topnya atau batas atas kita ganti 5, batas kanan juga 5, batas bawah juga 5, batas kirinya 20. Nah, gini ya. Kemudian di sini ada centang center mark, ya ini. Ya. Nah, kalau kalian nggak suka ya ini centangnya dihilangkan. Kalau tetap ada berarti ya tetap dikasih. Kalau sudah kita oke. Nah, sampai di sini kita diperlihatkan pengeditannya itu seperti ini. Ada garis baru seperti ini ya. Langsung aja di finish cut, kemudian kita kasih nama misalkan etiket A4 misalkan. Nah, misalkan gitu ya. Kita simpan. Oke. Kok masih seperti ini? Karena yang masuk di sheet 1 ini itu masih default border. Ini kita buang. Klik kanan, delete. Nah, ini hapus, terhilang. Kemudian etiket ini kita masukkan, klik kanan, insert. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah sesuai. Itu ya. Begitu juga yang ini title blocknya. Title block itu ini, title block. Di sini yang aktif adalah ISO, sehingga ke sheet 1 ini masuknya juga ISO. Nah, ini kita buat bikin baru ini ya. Klik kanan, kita define new title block. Nah, masuknya tetap seperti ini, kita hanya menggambar aja. Kita perlihatkan untuk menggambar nanti ukurannya seperti ini ya. Nah, ukurannya seperti ini nanti ya. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 dulu ya. Berarti 185 kali 25 gitu ya. Kita bikin langsung aja kotak rectangle, terserah di sini 185 tab, kemudian di sini 25 tingginya. Oke. Nah, kita konsentrasi di sini aja. Kalau sudah, kita membuat garis-garis sesuai dengan yang ada di gambar. Line di sini kita garis sampai di sini. Terus di bawah itu ada 3 kalau nggak salah. Ada 3 garis. Sembarang aja, nanti ukurannya belakangan baru kita perbaiki. Ini yang atas juga sama. Oke. Nah, kemudian yang di sini ada 3. Oke, nah sekarang kita lihat di sini 15, berarti langsung aja kita dimension, kemudian klik di sini, tarik 15. Oke, masing-masing berarti ini 5 ya. Klik di sini, berarti masing-masing 5. Ini 5, ini juga 5. Oke, terus kemudian kita cek untuk garis ini 30. Nah, berarti garis ini sampai garis ini 30. Nah, yang ini 40. Sini sampai sini 40. Oke. Ini 64.
Sini sampai di sini 64. Oke, yang bawah 50. Ini sampai sini 50. Oke, ini 84. Kemudian di sini 35. Ini sampai sini 35. Oke, kemudian kita buat ini ya, lambang proyeksi. Kebetulan nanti kita pakai proyeksi Amerika sehingga kita akan membuatnya lambang seperti ini. Oke, kita bikin seperti ini. Kita bikin dulu line kira-kira di sini sampai sini aja. Oke, kemudian garisnya ini sampai sini. Oke, kemudian kita rubah ya, kita rubah klik kanan, kemudian properties ini ganti menjadi dash dot. Oke, kalau dirasa ini terlalu panjang, kita klik kanan lagi, properties lagi, skalanya kita pendekkan 0,5 misalkan, biar lebih rengket. Ini juga sama, properties ganti dash dot, scale 0,5. Oke, nah ini, kemudian kita bikin lingkarannya dipas nih di tengah sini ya. Oke, kira-kira 5, terus berikutnya 10. Oke, terus kemudian kita bikin garis di sini, di ujungnya ini kita luruskan. Nah, ini lurus ya, klik di sini, geser ke sini, panjangnya nanti 10 kira-kira. Nah, ini kan udah lurus nih ya, kita klik aja. Terus kemudian ke atas juga sama. Nah, ini lurus dengan lingkaran besar. Terus kita turun ke sini, diluruskan dengan lingkaran yang kecil. Nah, ini udah lurus samping dan lurus bawah. Tinggal kita klik, kemudian kita oke, kalau sudah escape, kemudian dimension kita atur di sini panjangnya adalah 10. Oke, proyeksi Amerika sudah selesai. Kemudian kita ngisi ya. Nah, nanti untuk pengisian itu ada 2 jenis ya. Ada ngisi biasa langsung sama ngisi yang merupakan parameter. Parameter itu apa? Berarti memasukkan rumus. Sehingga nanti pada saat IDW atau file gambar ini kita pakai untuk program yang lain, untuk objek yang lain, kita tinggal ngisi aja nanti di AI properties. Jadi kalau yang ada ini tanda panah ini berarti ini adalah rumus. Kalau yang ini nulis langsung ya, yang ini berarti selalu ada, ini akan selalu ada. Nah, kita coba menulisnya sama seperti AutoCAD kemarin, yaitu ini misalkan scale, kita cari A gini, kemudian kita blok areanya ini. Nanti fontnya kita samakan aja pakai font tekniknya kita yang sering kita pakai, yaitu Isok Peur ya. Isok Peur. Nah, ini Isok Peur, kemudian miring ya. Kemudian ini 2,5 ya. 2,5 ya. Kemudian di sini misalkan scale, kemudian titik 2, misalkan skalanya nanti 1:1 misalkan. Oke. Nah, karena ini masih mepet ya, ini kita klik, kita tahan, tarik agak tengah. Terus kemudian seperti biasa nanti kita geser. Oh, ini sudah nemplek. Udah. Nah, nggak apa-apa. Kita klik ya. Kita klik, kemudian kita copy base point seperti biasa di ujung-ujung sini kita taruh. Oke. Yang kira-kira isinya nanti tinggal kita copy aja. Terus kemudian di sini. Oke, di sini juga ada ya. Oke. Nah, kita ganti dulu. Unit ya. Di sini unit milimeter. Oke. Terus di bawah date. Ini date. Tanggal dibuat ya, date itu. Ini dikosongi dulu. Oke. Terus di sini adalah design by. Oke. Di sini check by. Check it by. Kita hilangkan. Oke. Terus di sini approve by. Oke. Terus di sini adalah remark. Oke, kemudian yang tempat lainnya ini adalah untuk
parameter ya. Kita akan coba buat, misalkan di date ini nanti ada parameter di mana kalau file ini kalian ganti nanti akan bisa kita ganti sesuai tanggal yang akan kita minta. Jadi kita nggak ngutik-ngutik etiket lagi ya. Di sini berarti kita masuknya sama, yaitu pakai A ini ya. Kita masuk di sini misalkan, klik aja di sini. Di sini kita sama, kita cari lagi yang kayak tadi, yaitu fontnya Isok Power. Terus kemudian tingginya 2,5 aja, kemudian italic. Nah, di sini tipenya date itu ada di properties drawing, kemudian author ini kita ganti menjadi yaitu date. Di sini ada date, kita cari date creation. Ya, oh ya ini ya. Ini kemudian kita add to text parameter ya, kita klik di sini. Kalau sudah kita oke. Nah, ini kita cukup bikin sekali aja, yang lain kita copy biar nggak nyeting untuk jenis fontnya. Klik di sini, saya taruh di sini. Sini misalkan. Check by, approve by. Terus di sini juga untuk skala tadi ini nanti kita jadikan yang lain. Ini design by, kita double klik. Ini kita rubah menjadi desain yang desain ya. Yang desain itu bisa kalian pakai author atau bisa pakai designer, terserah ya. Pakai author misalkan, tinggal kita masukkan. Oke. Yang ini check by, di blok aja. Di sini ganti check by. Check by ini. Oke, masukkan. Oke, kemudian yang di sini engine approve by. Cari engine approve by ini, tinggal masukkan. Oke, di sini. Nah, kemudian yang di sini ini adalah jenis kertas ya. Jenis kertas ini saya hapus dulu, masukkan di sini. Oke, kita blok dulu. Jenis kertas itu ada di sheet properties ya, sheet size. Kemudian kita masukkan sheet size ini 3,5. 3,5. Di sini kita ganti di sheet properties, nyari sheet size, masukkan. Oke. Kalau udah kita oke. Yang lain tinggal kita copy sama, copy aja. Terus kemudian ini, terus ini juga, ini. Oke, ini terlalu ke bawah. Ya, yang sebelah sini adalah company atau perusahaannya atau sekolah ya. Masuk kembali ke properties drawing, kita cari company. Nah, ini company, kemudian kita masukkan. Oke. Yang ini sama, double klik. Nah, di sini nanti ceritanya adalah judulnya. Tetapi karena tiap lembar nanti judulnya beda, sehingga kalau kita memberi judul sesuai dengan projectnya, nanti semua lembar akan sama projectnya. Misalkan judulnya klaim, nanti semua lembar judulnya akan klaim. Padahal nanti kita inginnya tiap lembar itu judulnya beda. Misalkan gambar 3 dimensi yang judulnya ya 3 dimensi, gambar 2 dimensi judulnya ya 2 dimensi. Nah, untuk mencapai itu kita ngakali aja masuk di sheet properties ini, kita nyari sheet revision ya. Artinya sheet revision itu ini adalah tiap sheet nanti berbeda-beda revisinya apa. Sebetulnya pemakaiannya bukan untuk ini hanya ngakali aja biar nanti tiap halaman itu bisa beda isinya ya. Oke, kita kasih sheet revision, nanti kalian bisa cek hasilnya di sini sheet revision. Kalau sudah kita oke. Terus kemudian di sini adalah halaman ya, halaman sheet number. Sheet number kita masukkan sheet number dari keseluruhan berapa sheet. Nah, di sini drawing properties number of sheet ya, number of sheet ini. Nah, jadi nanti misalkan di halaman pertama kalian kalau semua halamannya jumlahnya adalah 4, kalau halaman pertama ya 1 dari 4 halaman, seperti itu nanti maksudnya. Oke, nah ini kita tengahkan dulu ya. Oke, tengahkan dulu. Oke, kira-kira seperti ini sudah kita finish cut. Kemudian kita kasih nama yaitu etiket A4 misalkan, save gitu ya. Nah, yang ini masih lama, kita hapus ya, ISO ini, klik kanan, delete. Oke, yang ini title block kita insert. Oke, ini sudah langsung masuk seperti ini. Nah, di sini sudah ada langsung namanya SMKN1AE, artinya dia otomatis karena menurut nama komputernya. Nah, kita kalau mau memberi nama di sini, berarti kita masuk di klik iProperties ya. Ini adalah laporan atau yang berkaitan dengan gambar kalian. Summary di sini author tadi kita ganti misalkan siswa ya. Siswa, company-nya kita taruh UKK atau SMKN 1 Madiun gitu ya. Oke.
Terus kemudian projectnya di sini nggak ada isinya. Yang kita rumuskan itu di sini nggak ada status. Nah di sini ada check by. Misalkan di sini nama saya W, kemudian engine approved by, ini juga ya. Nah misalkan ini ada lagi, sini nggak ada, sini nggak ada, tidak ada yang perlu dimasukkan lagi, berarti sudah apply, kita oke. Nah kita lihat di sini masih kosong karena sheet revisionnya di sini masih belum kita isi. Sheet 1 klik kanan, kemudian kita edit sheet. Di sini ada revision. Misalkan nanti kita rencana halaman pertama ini kita pakai untuk gambar 3D ya, 3D assembly clamp gitu ya. Nah rencananya nanti kita ini ganti aja 3D gitu. Jadi nanti kalau suatu saat kalian menghadapi suatu project besar, kemudian sheetnya lebih dari 20 gitu, kalau sheet 1, sheet 2 nanti kalian bingung ya. Jadi kita kasih nama ini, terus revisionnya nanti masuk di sini ya. Kita oke. Berarti nanti di sini langsung 3D assembly clamp gitu ya. Di sini 3D. Nah, ini nanti adalah halaman pertama. Halaman keduanya nanti kita rencananya 2D assembly ya. Berarti di drawing 1 klik kanan, kalian new sheet. Nah, di sini ada 3D 2 ya. Di sini klik kanan, kemudian kalian edit sheet. Di sini kamu ganti aja 2D. 2D, di sini diganti 2D assembly clamp. Nah, oke. Terus kemudian yang ketiga, klik kanan, new sheet. Kalian ganti lagi di sini yaitu edit sheet. Di sini export ya, misalkan export EXP gitu aja. EXP, saya singkat EXP. Ini bebas yang ngasih namanya. Di sini judulnya 3D Exploded View Clamp. Nah, oke. Yang terakhir nanti klik kanan new sheet, kita akan membuat yaitu gambar detailnya ya. Detail drawing. Detail D. Detail drawing. Yes, disingkat aja. Di sini detail drawing clamp. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalian perhatikan di halaman pertama ini adalah 3D assembly clamp. Kemudian di sini 1/4. Kalau kalian ke sini ya ini sudah ganti 2D assembly clamp 2/4. Jadi sesuai dengan ini. Nanti kalian membuat ini tuh hanya sekali ini aja. Berikutnya besok-besok kalau bikin project yang lain kalian nggak usah nyeting seperti ini, tinggal copy aja. Jadi tinggal nanti ngerubah nama ini, ngerubah apalagi gitu dok. Jadi ini memang yang lama di awal. Seterusnya kalian nggak perlu bikin lagi karena kita sudah punya settingan ya. Kemudian settingan berikutnya itu ada di sini, ada di manage, kemudian di style editor. Nah di sini ini kita masuk di standar ISO ini ya. Kita masuk view preference ya ini. Di sini yang aktif adalah first angle atau sudut pertama, atau kita biasa nyebutnya proyeksi Eropa. Nah ini kita ganti menjadi proyeksi Amerika atau sudut ketiga. Ini kita ganti di sini. Kalau sudah, ini pengaturannya pakainya ini, bukan ini ya. Ini, yang ini juga sama, pakainya ini 3/4 kalau ada ulir. Terus kemudian masuk ke available style, lewati aja. Ini lewati. Kemudian berikutnya kita akan masuk di dimension, yang penting. Default ISO kita klik, kita yes. Nah, pada saat masuk dimension default ISO, di sini ada namanya yaitu tingkat ketelitian ya. Tingkat ketelitiannya kita pakai presisinya 2 angka di belakang koma ya. Sedangkan unitnya yang kita pakai milimeter, pemisahnya adalah nanti koma. Nah, di sini ada display. Display itu yang menerangkan angka ada di halaman. Di sini ada leading zero itu tercentang, trailing zero tercentang. Kalau dua-duanya tercentang, misalkan kamu punya angka 2,12 ya nanti nulisnya 2,12. Tetapi pada saat kamu menulis angka 2, dia nanti nulisnya 2,00 ya, seperti itu. Nah, karena angka bulat itu 2 angka di belakang komanya nggak perlu dituliskan, berarti trailing zero-nya ini kita hapus. Ini kita hapus. Baik yang lurus, ukuran lurus maupun ukuran sudut. Ini ya. Jadi kita hilangkan yang trailing zero. Kalau leading zero jangan dihilangkan ya. Kalau leading zero-nya dihilangkan dan nanti pada saat koma dia tetap nggak akan nulis koma, tetap misalkan 2,12 nanti nulisnya tetap 2 gitu toh ya. Jadi biar 2,12 tetap terisi, tapi kalau angka 2 gitu ya nulisnya 2. Kalau 2,1 ya 2,1 bukan 21,0 gitu. 2,10 bukan ya. Artinya ini dihilangkan. Terus kemudian alternate unit ini juga sama, hilangkan trailingnya. Display. Nah, ini adalah aturan main untuk pembuatan ukuran ya.
seperti kita tahu kalau kalian buat ukuran tuh pasti garis bantunya kan dilebihkan. Nah ini defaultnya itu 3 mili, kita buang aja, kita ganti 1 gitu ya. Origin offset, jadi garis bantu itu sebetulnya tidak nemplek ya, tidak berimpit dengan garis tepi dari gambar, tetapi ada jaraknya. Nah jaraknya itu biasanya kita makainya misalkan 0,5 gitu aja ya, atau 0,4 gitu nggak kelihatan, pokoknya ada jaraknya. Terus kemudian C ini adalah gap atau celah ya. Kalau kalian gambar angkanya itu kan nggak mungkin berimpit dengan garis ukurnya, kan nggak mungkin. Kalau yang ini untuk bangunan ya, biasanya tengah ini sipil. Kalau mesin itu biasanya di atas. Ini pasti ada jaraknya. Nah rata-rata jaraknya adalah 0,7 atau 0,6 terserah nanti. Ini nggak terlalu kelihatan. Itu. Kemudian spacing itu jarak antar garis ukur. Kalau yang E part offset, jadi ini misalkan benda, ini ada garis ukur, itu jaraknya biasanya kalian berapa yang kalian pahami dari kelas 10 kemarin? 7 ya? 7 sampai berapa gitu ya? Nah, ini kita lihat di sini yang jarak ini sampai ini adalah 6. Misalkan yang E ini kita pakai 7 atau mungkin 8 gitu aja biar agak ada jaraknya ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lari ke teks ya. Teks. Kita lihat di sini toleransi teks. Toleransi teks ini 3,5. Ini kita ganti aja ini. Nah, ini isok power kita ganti. Isok power miring. Kemudian ini adalah 2,5 ya kita pakai biasanya. Oke, kita kembali di sini untuk toleransi itu biasanya kan ada di atas. Nah kita pakai yang ini ya. Kemudian toleransi itu biasanya lebih kecil dari ukuran asli, yaitu misalkan 1,5 gitu ya. Terus ini biarin aja ya, kita pakai standarnya ini. Tolerance ini default ini sama, trailing zero hilangkan ini. Sementara dilewati kalau ada yang perlu dirubah, misalkan membuat radius itu dari sini aja atau ada dari titik pusatnya. Nah ini kita ikuti aja, nggak usah diganti, nggak apa-apa sementara. Oke, kalau sudah kita done, kemudian kita yes, kemudian baru kita akan melanjutkan ya. Nah ini adalah setting ya, setting dari pekerjaan di IDW sebelum kita memasukkan gambar.